bulan Juni, bulan Juli ini, kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Nah, 2026 inilah puncaknya resesi. Yang kuliner-kuliner, saya beritahu, yang bisnis kuliner semua, arahkan semua ke kuliner Nusantara. Karena di masa depan, Cina menguasai ekonomi Indonesia. Shalom. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita sekalipun dalam lembah kekelaman. Segala penderitaan, segala masalah, semua pasti ada akhirnya. Siapa yang percaya angkat tangan saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Yeremia pasal 29. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap saya ganjil. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Firman Yahweh katakan apa? Bahwa Tuhan mengenal rancangannya. Segala proses apapun dalam hidupmu, akhirnya adalah indah pada waktunya. Nah, pada waktu kita mengalami masalah dan tantangan, waktu mengalami proses itu, kadang kita bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Pada waktu kita ada musibah, pada waktu kita sakit, kadang kita berkata, kapan ini berakhir? Betul? Tapi akhir segala sesuatu, kalau kita dalam Tuhan adalah indah rancangannya. Saya percaya angkat tangan saudara. Saudara perlu tahu, kita semua akan mengalami resesi. Pada waktu saya bicara 2025, kita akan masuk resesi ekonomi, tidak ada yang percaya. Saya masih ingat angkat tangan saudara. Tidak ada yang percaya. Waktu saya berkata emas akan tembus 2 juta di tahun 2025, diketawain. Tidak usah banyak-banyak. Waktu saya bicara nanti Gibran jadi wakil presiden, itu kunci kemenangan, tidak ada yang percaya. Begitu terjadi semua, pada bingung semua. Kan itu, saudara? Nah, sekarang banyak orang nunggu saya. Bulan Juli ini gimana? Saya kasih tahu, ngomong sebelahnya, aman. Bulan Juni, bulan Juli ini, kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Kenapa saya khotbahkan bertahan apa adanya? Saudara, jangan terjebak utang bank. Ataupun KPR model apapun. Sampai akhir tahun 2026. Karena resesi ekonomi sebenarnya, puncaknya di tahun depan. Saat ini ibaratnya orang tinju. Wah, tak. Nggak dirasain, saudara. Gigi copot 5 nggak terasa. Karena waktu masih tinju. Pukul sini, wah nggak terasa. Wah, semangat. Habis tinjunya, besoknya jareme. Betul, saudara? Rasa gusi copotnya, rasa bengkaknya. Nah, rasa bengkak sama copotnya itu tahun depan. Jadi saudara, selama tahun ini dan tahun depan, bertahan apa adanya dengan talenta yang ada. Ikuti saya semua, apa yang aku tahu. Ikuti saya semua, apa yang aku tahu. Apa yang aku alami. Itu bukan kebetulan.
Itulah talenta. Itulah masa depan. Itulah rancangan Tuhan yang penuh harapan. Artinya apa? Kalau engkau taunya plastik, fokus ke plastik. Kalau engkau taunya adalah salon, fokus ke salon. Kalau kamu taunya pelayanan, fokus pelayanan. Engkau taunya itu adalah trading, lakukan trading. Nggak usah mencoba bisnis baru dulu. Karena masih uji coba. Engkau bertahan sampai 2026. Akhir tahun. Dan harga properti, harga tanah akan drop, stagnat, berhenti. Karena daya beli masyarakat akan turun sampai 2026. Jelas? 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 Nah, 2026 inilah puncaknya resesi. Tapi Tuhan bicara, Elohim bicara, Yahweh bicara, bahwa aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Siapa yang percaya angkat tangan saudara? Adik ingat, kalau taunya adalah dokter, fokus dokter. Taunya catering, fokus catering. Untuk bertahan. Dan jangan ada pengembangan bisnis apapun sementara waktu. Kenapa? Karena ini daya beli akan drop sampai 2026. Kok bisa tahu gimana Pak Daud? Tahun 96-97 saya mengalami kecelakaan. Dan roh saya dibawa ke surga. Ditunjukkan masa depan. Sampai 2035. Dan disitulah saya diberitahu bagaimana untuk rakyat Indonesia untuk bertahan. Terutama anak Tuhan, umat Tuhan. Pak taunya jual motor, fokus jual motor untuk bertahan. Sekarang ini adalah tahun bertahan. Dan dalam kondisi apapun, jangan terjebak utang bank ataupun KPR. Kalau sudah terlanjur gimana? Jangan nambah lagi. Stop, jangan nambah lagi. Bertahan. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Dan ingat, ada yang tanya sama saya, emas naik apa lagi enggak? Saya beritahu, kalau emas 1,7, 1,6 itu waktunya beli. Tapi kalau sudah 2 juta ke atas, stop dulu. Kenapa saudara? Lakukan aja. Dan ingat, nanti perak 10 tahun ke depan akan naik berlipat. Perak. Karena nanti akan banyak digunakan alternatif pengganti emas. Karena nanti kandungan emas yang dipakai untuk perhiasan itu maksimal hanya 30-35%. Sisanya adalah perak. Jadi nanti kemungkinan terjadi orang menikah pakai cincin emas oplosan perak. Itu 10 tahun ke depan. Jelas? 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 Jadi saat ini adalah tahun apa saudara? Kalau yang usia di bawah 50, simpan perak. Untuk 10 tahun ke depan. Kalau yang usia 70 tahun ke atas, jangan simpan perak. Keburu mati. Karena masih 10 tahun lagi. Jelas? 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 Jadi yang usia di bawah berapa saudara? 50. Beli apa saudara? Perak, investasi. Kalau di atas 70, beli emas saja. Liquid, saudara. Karena apa? Perak masih 10 tahun lagi. Udah 70, udah gini-gini, saudara. 80, hanya Tuhan yang tahu. Jadi, simpan apa saudara? Perak. Karena perak nanti naiknya berlipat-lipat. Nanti saudara yang main saham, ingat saya kasih tahu, yang main saham. Semua saham nanti engkau lihat nanti di bulan Maret. Baru engkau bergerak di saham. Nanti akan tahu
perusahaan-perusahaan PT Tibika yang bertahan itu seleksi dari alam. Saudara, seleksi ekonomi. Jadi perusahaan-perusahaan yang betul-betul kuat dan bertahan akan terseleksi di tahun ini. Jelas? Jelas? Nah, baru tahun depan saudara mengambil keputusan. Dan kalau untung harus ingat Pastor Billy dan saya. Komisi 2% aja. Yang main saham bulan berapa, saudara? Bulan Maret. Akan kelihatan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, tahun ini, saudara, yang lolos. Karena kalau gorengan saja, tahun ini lewat. Kalau tahun depan bisa lolos dari tahun ini, berarti sudah terbukti. Nah itu di bulan apa? Maret. Dan ingat saudara, saudara yang mengalami kena PHK, jangan takut dan jangan khawatir. Suatu kali ada orang dari kerja tekstil berhenti kerja. Dia bingung sama saya, Pak, saya mau kerja apa? Saya mau kemana ini hidup saya? Karena saya tahunya saya kerja ikut orang terima gaji tiap bulan. Sekarang saya dipecat, saya berhenti. Dan perut saya tidak bisa berhenti makan. Itulah. Dan saya harus menjalani hidup. Betul? Saya tanya sama dia. Kamu taunya apa dalam hidup kamu? Saya taunya babi. Cara berternak babi, ngasih pakan babi, cara ngebiri babi, cara untuk babi gimana. Ya udah. Apa yang kamu tahu dalam hidup kamu itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Siapa yang setuju katakan saudara? Untuk bertahan apa? Apa yang ada. Udah. Dia fokus babi dan ternak babi berhasil. Dia datang ke saya lagi ngomong gini, Pak, sekarang saya berhasil ternak babi. Ingat, penting kamu jangan jadi babinya sendiri. Satu hal, bertahan. Yang kuliner, saya beritahu, yang bisnis kuliner semua, arahkan semua ke kuliner Nusantara. Karena di masa depan, Cina menguasai ekonomi Indonesia, dan nanti koki-koki Cina akan banyak di Indonesia. Asri lawan Kawi, menangnya asli. Betul? 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 Jadi ingat, tapi engkau tidak usah takut tentang masa depan. Masa depan indah pada waktunya. Segala masalah, segala sakit, segala penderitaan, semua ada akhirnya. Siapa yang setuju adalah? Satu pesan Tuhan untuk kita. Bertahan. Dan hidup apa darah? Apa adanya. Dan ingat, anak-anak muda zaman sekarang yang di bawah usia 30 tahun akan masuk generasi alfa. Hanya mengharapkan warisan, hibah, dimodali orang tua dan wasiat. Karena nanti perpajaan akan diperketat terus sampai 2035. Asal usul uang dari mana? Kamu anak muda umur berapa? 25, 5 miliar uang dari mana? Itu yang ditelusuri semua. Itu yang menciptakan generasi alfa. Jelas saudara? Jelas? Makanya anak-anak muda semua harus baikkan sama orang tua. Kenapa? Ingat, modal, wasiat, hibah, warisan. Kok do ketawa kabeh lah. Ya memang kenyataannya gitu dah. Ya setuju angkat tangan dah. Lah kenyataannya gitu. Tanpa dimodali orang tua, asal usulmu dari mana? Betul? Itu semua akan terjadi di tahun 2035. Jadi saudara semua, saya percaya siang ini, hari ini, saya percaya kita semua bertahan. Kegelapan yang paling gelap itu sebenarnya pada waktu tahun 2020-2022. Semua yang hidup saat ini, yang berkumpul di tempat ini, itu sudah terbukti lolos seleksi alam. Itu paling gelap sebenarnya.
Kalau seleksi alam aja lolos, apalagi seleksi ekonomi. Kita semua pasti lolos. Tahu enggak zamannya corona, ini tak kasih tahu. Makanya dalam hidup ini kadang lebih baik enggak tahu daripada tahu. Suatu kali, saya diminta streaming. Pendeta telepon. Pak Daud, streaming ya? Ya. Nanti sopir yang akan jemput Pak Daud. Itu waktu corona delta itu loh, Dara. Saya dijemput 2021 itu. Di Solo, sopirnya ini matanya kok merah gitu loh. Matanya merah. Jalan Pak Daud, saya disuruh Pak Pendeta jemput Pak Daud. Udah jemput saya, Dara. Dan jemput, sampailah tol Ngawi. Udah sampai tol, udah 1 jam perjalanan, Dara. Dia ngomong, Pak Daud, saya ini sebenarnya masuk isolasi. Hah? Saya negatif positif. Saya positif corona, Pak. Tapi Pak Pendeta nyuruh saya jemput Bapak. Saya jemput. Ini corona nih dah. Dan saya udah lepas masker. Ngobrol-ngobrol dia 1 jam. Sudah masuk tol. Masuk saya mau lompat. Betul? Kamu positif. Corona. Ya udah, telanjur gimana lagi. Sampai gereja, Pak Pendeta saya kasih tahu, Pak Pendeta, itu sopirmu kena corona. Aduh, jemput Pak Daud tuh ya. Dia yang nyuruh, dia yang takut ketemu saya. Wah, Pak Daud corona. Enggak, tahu enggak? Saya tidak pernah kena corona sama sekali. Karena tidak meriksa. Mati ya wis lah gitu. Lah sekarang gimana? Kita tahu juga stres, lebih baik enggak tahu, betul lah? Ya udahlah gitu. Keluyuran kemana-mana. Tahu enggak, saya itu waktu zaman corona itu paling happy dah. Lah orang pada ngumpet kan jalan sepi dah. Saya naik mobil dari Jakarta sampai Bali dah. Wah, setelah itu kapan kayak gini lagi kan gitu dah. Mati ya sudah. Apa yang kamu takuti itu yang datang. Setuju? Setuju? Saya tidak pernah kena corona. Karena belum pernah apa? Amin. Amin. Dan waktu corona itu yang paling sakti orang batuk. Bubar. Sebelum tak akhiri ini ada cerita. Kenapa saya trauma dengan dokter gigi. Itu ada sejarahnya adalah. Waktu 2021 saya sakit gigi. Sakit gigi enggak. Dibor. Bor sealatnya itu masih di mulut saya gini ya. Waktu itu saya batuk. Langsung gini semua. Lah kendalanya bornya gigi sama alatnya itu masih di sini. Jadi mulut saya gini terus. Dokter gini semua. Udah di rapid test belum? Saya kan tidak bisa ngomong, Kak, artinya. Dia gini semua. Tahu enggak? Setengah jam. Mulut saya gini terus. Sabor sama alatnya nyangkut ini dah. Wah itu, lah itu tunggu hasil rapid test. Jadi mereka tunggu ini saya. Oh negatif baru dicopot. Tapi kendalanya kan setengah jam gitu. Jadi bornya itu, bor-bornya, alatnya. Makanya saya tidak bisa lupa dari gigi ini. Ini korban setengah jam. Dan coba bornya, kan modelnya kan gini. Gini ada bornya. Lah itu mulut saya itu ininya dah. Setengah jam gitu. Makanya tadi saya ketemu dokter gigi. Waduh dokter gigi. Kenapa? Dia ngomong, loh kenapa udah trauma dokter gigi? Alat bornya nyangkut di setengah jam. Tapi ingat saudara,
Kalau corona aja kita bisa lewati. Apalagi masalah ekonomi. Ingat, kegelapan yang paling gelap itu corona. Sekarang tidak terlalu berat. Kita semua pasti lolos. Saya setuju angkat tangan saudara. Ingat, bertahan adanya. Dan jangan ada pengembangan bisnis dulu. Jelas? 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 Dan tahun depan itu puncaknya resesi. Jelas saudara? Resesi ekonomi yang sebenarnya tahun depan. Dampak dari tahun ini adalah tahun depan. Jelas? Nah, mari kita berdoa. Saya Surabaya ini untuk broadcast sama Pastor Billy. Nah, mari kita berdoa. Aku percaya kuasa Bapa Yahweh ada di tempat ini. Berkati firman-Mu, Elohim, berkati kami semua. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu. Nyata lawatan-Mu Tuhan, hikmat marifat menyertai anak-Mu tempat ini. Dan kami percaya Engkau memberikan jalan keluar dalam semua segala hal. Di dalam nama Yesus Wahai Masiah yang percaya katakan amin.